Shalom Bapak dan saudara-saudari sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami pada saat ini telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan serta pengertian untuk dapat memahami apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu. Terima kasih, ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Baik, firman Tuhan ini akan kita pelajari bersama-sama di bawah satu tema, yaitu Don't Worry in Temptation. Sekali lagi, don't worry in temptation. Bapak dan saudara-saudari sekalian, saya memiliki satu buah cerita. Cerita ini berisikan kisah dua orang turis yang pada saat itu tengah melakukan perjalanan wisata di daerah perbukitan. Nah, mereka mengelilingi bukit ini menggunakan satu buah mobil. Nah, mobil ini secara fisiknya sudah tua dan hampir tidak layak pakai. Dan oleh karena itu, karena kondisi mobil yang sudah tua ini, turis A terus sepanjang perjalanan terus-menerus menunjukkan sikap yang tidak nyaman. Ia sepanjang perjalanan terus-menerus mencemaskan kondisi mobil, terus-menerus takut, entah nanti mobilnya mogok lah, entah nanti mobilnya tiba-tiba kempis ban dan lain sebagainya, sehingga tidak sekalipun dia menikmati perjalanan di daerah perbukitan tersebut. Nah, berbeda dengan turis B. Turis B sepanjang perjalanannya terus-menerus menikmati perjalanannya tanpa mengkhawatirkan, tanpa memikirkan kondisi mobil yang dikendarai mereka. Ia begitu menikmati perjalanan sambil beberapa kali mengambil beberapa foto untuk dijadikan kenang-kenangan. Nah, cerita ini memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata kekhawatiran memiliki otoritas yang sangat tinggi di dalam diri seseorang, dalam diri seorang manusia. Nah, karena sebuah kekhawatiran, seseorang dapat kehilangan hal penting dan berharga di dalam hidupnya. Karena sebuah kekhawatiran juga dapat memunculkan niatan atau tindakan-tindakan negatif yang pada akhirnya akan merugikan orang itu sendiri dan orang lain. Nah, ada banyak sumber kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran bersumber ketika seseorang diperhadapkan dengan yang namanya sebuah pencobaan. Ketika diperhadapkan pada sebuah pencobaan, tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang akan menunjukkan sikap yang khawatir secara berlebihan, takut, cemas. Bahkan ada beberapa di antara manusia, di antara kita yang ketika menghadapi sebuah pencobaan malah murtad dan merasa bahwa tidak akan ada yang namanya jalan keluar. Nah, untuk itu nats firman Tuhan yang secara sekilas saya perkenalkan, yang merupakan tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, ini akan memberikan kepada kita suatu gambaran, memberikan kepada kita suatu pemahaman bahwa ketika kita menghadapi sebuah pencobaan, pada dasarnya kita tidak perlu khawatir. Nah, untuk itu yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa kita tidak perlu khawatir ketika kita diperhadapkan dengan suatu pencobaan? Saya di sini membagikan bagi kita 2 poin. Poin yang pertama adalah karena Ia tidak akan membiarkan pencobaan tersebut melebihi kekuatan umatnya, di ayat 13a. Nah, Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap manusia, setiap orang, setiap pribadi itu pasti akan menghadapi yang namanya pencobaan atau permasalahan di dalam hidup. Namun satu hal yang harus kita pahami, bahwa pencobaan-pencobaan tersebut hanyalah pencobaan biasa. Allah dengan tegas sudah menyatakan bahwa
ia tidak akan memberikan pencobaan tersebut melebihi kekuatan umatnya. Nah, bahasa asli untuk kata melebihi adalah hyper, yang jika didefinisikan dalam bahasa Inggris dengan kata over, beyond, on behalf of, for the sake of, dan concerning, yang artinya atas, di luar, atas nama, demi, dan tentang. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sendiri mendefinisikan bahwa ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Lebih daripada kesanggupanmu. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi. Namun Allah juga telah menetapkan pencobaan tersebut sesuai dengan porsi kesanggupan umatnya, tidak lebih dan tidak kurang. Di sini saya memiliki satu buah ilustrasi. Ilustrasi ini berkaitan dengan seorang koki. Seorang koki yang pada saat itu akan menggoreng 9 butir telur. Jadi 9 butir telur ini terlebih dahulu direbus, baru setelah itu dikupas dan digoreng. Ke-9 butir telur ini langsung dimasukkan ke dalam kuali panas secara bersama. Kuali yang berisi minyak panas secara bersamaan. Nah, selang beberapa menit kemudian sang koki pun berniat untuk mengangkat ke-9 butir telur ini. Alhasil, yang berhasil terangkat cuman 5 butir telur, sedangkan yang 4 lainnya masih didiamkan dalam minyak. Nah, kenapa 5 butir telur ini lebih cepat matangnya atau berwarna kecoklatan secara merata lebih cepat dibandingkan ke-4 telur lainnya, sementara ke-9-nya dimasukkan secara bersamaan. Nah, ilustrasi ini adalah gambaran proses pematangan hidup seseorang. Seseorang akan matang secara pribadi, akan memiliki karakter yang dewasa dalam iman, dalam kesehariannya, ketika ia sudah melalui yang namanya proses pematangan dalam minyak panas. 5 telur yang matang secara cepat atau matang secara sempurna adalah gambaran orang-orang yang ketika diperhadapkan pada satu buah permasalahan, ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia tidak lari dari permasalahan tersebut. Ia tetap bersyukur dan tetap bersukacita dengan permasalahan tersebut. Sehingga apa? Ia matangnya secara cepat. Karakternya matang secara sempurna. Nah, berbeda dengan ke-4 telur lainnya. Ke-4 telur ini adalah gambaran manusia yang ketika diperhadapkan pada sebuah permasalahan, ia marah pada Tuhan. Ia lari daripada Tuhan dan lari daripada masalah tersebut. Sehingga apa? Ia lambat matangnya. Karena dia menghindari minyak panas yang akan mendewasakan dan mematangkan imannya. Nah, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa pada dasarnya pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bertujuan untuk meremukkan iman kita, untuk menghancurkan harapan kita, namun sebaliknya hal ini bertujuan untuk memperkuat iman umat-umatnya untuk tetap berdiri teguh dalam satu buah keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah akan menuntun dan menyertai umat-umatnya. Bahwa ketika pencobaan tersebut diizinkan terjadi, seseorang diharapkan dapat bertumbuh secara matang di dalam iman, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter atau memiliki sikap yang bercermin dan meneladani karakter Yesus. Nah, poin yang kedua adalah karena ia akan memberikan jalan keluar, di ayat yang ke-13b. Nah, mengapa seseorang tidak perlu khawatir ketika menghadapi pencobaan? Poin yang kedua adalah karena ia akan memberikan jalan keluar. Nah, Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang begitu setia dalam kehidupan kita. Ia adalah satu-satunya pribadi sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan manusia. Ia senantiasa ada, baik dalam suka maupun duka manusia. Ia akan senantiasa
ada dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, demikian juga dalam kehidupan umat-umatnya yang tengah menghadapi sebuah pencobaan atau permasalahan. Ia dengan tegas menyatakan janjinya, menyatakan firman-Nya bahwa ketika umat-umatnya menghadapi pencobaan, maka ia akan menyediakan jalan keluar. Nah, bahasa asli untuk jalan keluar adalah dalam bahasa Yunani yaitu ekbasis, yang didefinisikan dalam bahasa Inggris yaitu an exit dan outcome, yang artinya adalah jalan keluar dan hasil. Terjemahan New International Version menerjemahkan bahwa but when you are tempted, he will also provide out so that you can stand up under it. Bahwa namun saat Anda tergoda, ia juga akan memberikan jalan keluar sehingga Anda bisa berdiri di atasnya. Nah, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa pada dasarnya manusia ketika diperhadapkan pada sebuah permasalahan akan menunjukkan sikap yang negatif. Mereka akan marah, mereka akan kecewa kepada Tuhan, mereka akan terus-menerus ketakutan, bahkan merasa tidak akan ada yang namanya jalan keluar. Nah, untuk itu firman Tuhan ini adalah suatu bentuk kepastian daripada Tuhan, bahwa ketika seseorang diperhadapkan pada permasalahan, maka Tuhan akan menyediakan yang namanya jalan keluar, maka Tuhan akan menyediakan yang namanya kelegaan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita memperoleh satu buah pembelajaran, yaitu don't worry in temptation. Tidak perlu khawatir ketika kita diperhadapkan pada sebuah pencobaan. Karena apa? Pada dasarnya pencobaan kita hadapi adalah pencobaan biasa yang pada dasarnya sudah ditetapkan atau dirancangkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupan kita. Selain daripada itu, kita tidak perlu juga khawatir ketika kita berada dalam pencobaan. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menjanjikan bahwa Ia akan selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap langkah kaki kita, bahkan di setiap permasalahan yang kita hadapi. Ia menjanjikan bahwa Ia akan memberikan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktunya. Nah, untuk itu marilah kita menjadi pribadi yang memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan. Jangan lagi kita menjadi pribadi yang menunjukkan sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan. Jangan lagi kita lari dari permasalahan, jangan lagi kita terus-menerus bersungut-sungut dengan apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Stop khawatir. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatakan janjinya bahwa Ia tidak akan memberikan pencobaan melebihi daripada kekuatan kita, dan Ia juga telah menjanjikan bahwa di balik setiap pencobaan tersebut yang diizinkan olehnya, Ia telah menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Untuk itu marilah kita berusaha menjadi pribadi yang berusaha untuk dapat melakukan firman Tuhan ini, untuk tidak khawatir ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, untuk tidak lari daripada Tuhan ketika kita diperhadapkan pada satu kesesakan. Namun sebaliknya, ketika kita berada pada kesesakan, kita berada kepada sebuah pencobaan, kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang lama, yang memiliki karakter manusia lama, di mana terus-menerus mengeluh. Ketika diperhadapkan pada pencobaan, secara sederhananya kita malah menjadi pribadi yang hanya mau enaknya saja daripada Tuhan, hanya mau hidup yang lurus-lurus aja di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu biarlah kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, sehingga kita bisa dan kita dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai setiap langkah kaki kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa menggenggam tangan kita sehingga dalam setiap pencobaan kita mampu melewatinya. Setiap orang pasti akan dipertemukan dan diperhadapkan dengan
sebuah pencobaan. Namun sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa Ia setia. Ia tidak akan membiarkan kita diperhadapkan dengan pencobaan tersebut secara terus-menerus, tapi Ia akan memberikan kepada kita suatu kelegaan, suatu jalan keluar tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita pelajari, dengarkan pada saat ini. Kiranya kita dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan sungguh dapat menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, agar kami tetap teguh dalam iman, dalam kepercayaan di hadapan-Mu, sehingga menjadi pribadi yang ketika diperhadapkan pada suatu pencobaan, kami menjadi pribadi yang senantiasa bersukacita dan bersyukur, serta mengandalkan Engkau dalam melewati setiap pencobaan tersebut. Terima kasih, ini doa kami serahkan dalam kemasihan-Mu. Haleluya, amin. Shalom.